Ketiga, koordinasi target penjualan periode mendatang. Yang keempat yaitu menetapkan langkah tindak yang jelas untuk semua tim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pemaparan evaluasi penjualan oleh Kepala Divisi Penjualan. Evaluasi kinerja penjualan Januari 2026, penetapan target umum. Target penjualan mencapai 500 juta, naik 20% dari periode sebelumnya. Realisasi penjualan mencapai 450 juta. Dasar penetapan tren pertumbuhan bulanan mencapai 5%. Peningkatan promosi dan penguatan stok produk unggulan. Presentasi mencapai 90%. Selisih dari target minus 50 juta. Total unit terjual 3.200 pieces. Analisis produk terlaris tas calon 1.100 pieces, tas Libron 700 pieces, dan tas Muswadi 670 pieces. Produk kurang diminati tas Yellow seri 300 pieces, tas Ruby 150 pieces, tas Travel Green 280 pieces. Margin tertinggi dari analisis produk ini adalah tas calon. Produk perlu promosi tambahan yaitu tas Yellow series, tas Ruby, dan juga tas Travel Green. Produk dengan performa terbaik adalah tas calon, Libron, dan Muswadi. Kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan stok fast moving dan persaingan harga di marketplace. Selanjutnya, kinerja Cabang Jakarta. Cabang Jakarta memberikan kontribusi signifikan terhadap total penjualan. Target Jakarta 200 juta, realisasi Jakarta 185 juta, pencapaian 92,5%. Kontribusi terhadap total omset lebih 61%. Produk dominan di Jakarta, tas Scarlet, tas Vicky Brown, tas Muswadi. Analisis produk. Produk terlaris, tas Scarlet, tas Vicky Brown, tas Muswadi. Produk ini memiliki margin tinggi dan perputaran cepat atau fast moving. Perlu dijaga ketersediaan stoknya. Produk yang diminati tas Yellow series, tas Ruby, tas Travel Green. Kemungkinan penyebabnya adalah 1. Kurangnya promosi, 2. Harga kurang kompetitif, 3. Segmentasi pasar kurang tepat. Namun potensi pasar Jakarta masih sangat besar, terutama untuk produk tas Scarlet, Libby Brown, dan Muswadi. Dengan dukungan stok dan promosi yang dibuat, kami optimis akan bisa meningkatkan pencapaian bulan berikutnya. Selanjutnya, analisis keuangan terkait penjualan. Total omset Januari 450 juta. Estimasi laba kotor kurang lebih 30%. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Piutang Cabang Jakarta kurang lebih 35 juta. Perlu dipercepat penagihan agar cash flow stabil. 2. Biaya distribusi meningkat kurang lebih 5%. Perlu evaluasi rute pengiriman dan efisiensi operasional. 3. Perputaran stok fast moving kurang lebih 3 kali per bulan. Perlu penambahan stok agar tidak terjadi kekosongan barang. Kendala Cabang Jakarta. Yang pertama, keterlambatan pembayaran distributor. Yang kedua, biaya operasional lebih tinggi. Yang ketiga, kompetitor agresif dalam diskon. Solusi bersama, menetapkan jadwal pengiriman dan monitoring proyek, menambah stok produk terlaris dan memperbaiki forecast penjualan, mengoptimalkan promo dan branding tanpa perang harga, mempercepat penagihan piutang untuk menjaga cash flow, melakukan efisiensi biaya operasional dan distribusi. Oleh karena itu, peningkatan penjualan harus diiringi dengan pengelolaan cash flow yang lebih ketat agar kondisi keuangan tetap sehat. Saya ulangi kembali, untuk kecepatan penagihan agar cash flow stabil, apakah bisa dikondisikan? Baik Bu, saya akan mengusahakan. Baik, saya akan menyampaikan total penjualan periode mendatang Maret 2026. Target total 600 juta rupiah, target Jakarta 250 juta rupiah. Peningkatan target kurang lebih 20% dari Januari, serta fokus strategi yang tertulis yaitu 1. Meningkatkan penjualan produk margin tertinggi. 2. Memperkuat promosi digital dan marketplace. 3.
program intensif tips sales. Keempat, percepatan penagihan piutang. Kelima, pengendalian biaya distribusi. Kemudian, menetapkan langkah tindakan yang jelas untuk semua tim. Agar target tercapai diperlukan tindakan konkret dengan cara: 1. Monitoring penjualan mingguan. 2. Evaluasi cash flow setiap minggu. 3. Penunjukan PIC khusus wilayah Jakarta. 4. Penambahan stok produk fast moving. 5. Program promo khusus area potensial. Jadi, evaluasi biaya distribusi, setiap divisi wajib melaporkan perkembangan secara mingguan. Baiklah, demikian koordinasi penjualan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi serta ide dari seluruh tim. Semoga hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti dan memberikan peningkatan pada kinerja penjualan ke depannya. Dengan demikian, rapat koordinasi penjualan pada hari ini saya selaku FG menyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sekian dari kami,